Selamat pagi dan selamat berjumpa untuk anak-anak yang tercinta. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap berada di dalam rumah. Berjumpa lagi dengan Ibu Melati Papahan dalam pembelajaran IPS. Materi kita pada pagi hari ini adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Dan submateri kita adalah tentang gempa bumi. Maka kalian persiapkan diri dan juga buku dan lain-lain. Kemudian buku paket yang akan kita pakai adalah buku ini. Nanti setelah pemaparan dalam video ini, kalian boleh lebih memahami lagi dari buku paket ini. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa dapat menjelaskan letak geografis Indonesia. 2. Menjelaskan letak astronomis Indonesia. 3. Menjelaskan kondisi geologis Indonesia. 4. Menyebutkan jenis-jenis gempa bumi. 5. Mempraktekkan terjadinya gempa bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Keadaan alam Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu keadaan fisik wilayah meliputi geologi, yang kedua keadaan non-fisik wilayah meliputi flora dan fauna. Dalam pertemuan kali ini kita bahas adalah kondisi geologis Indonesia. Kondisi geologis Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik yang besar. Yang pertama adalah lempeng Indonesia Australia. Lempeng Indonesia Australia bertuburukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Yang kedua adalah lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik bertuburuk dengan lempeng Eurasia di pantai Papua dan Maluku. Yang ketiga, lempeng Eurasia bertuburukan dengan bagian utara Indonesia dan membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Posisi Indonesia yang berada pada pertemuan ketiga lempeng tersebut menyebabkan beberapa wilayah di Indonesia sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya ada 3. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik, yaitu terjadi karena adanya pergeseran lempeng. Yang kedua, gempa bumi vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung api. Yang ketiga adalah gempa bumi runtuhan terjadi karena longsor atau runtuhnya tanah. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh penggeseran lempeng. Gempa ini terjadi karena biasanya tenaga yang dihasilkan akibat tekanan antara lempeng batuan dalam perut bumi. Gempa bumi vulkanik disebabkan oleh aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa ini menyebabkan getaran di permukaan bumi hingga mengeluarkan magma dari dapur magma. Saat meletus, gunung akan mengeluarkan material dari dalam
seperti batuan, gas, lapidi atau kerikil, debu, batu apung, pasir, lava, dan abu. Nah, selanjutnya Ibu akan mempraktekkan bagaimana gunung api bisa meletus, dan juga nanti kamu di rumah akan mempraktekkan seperti yang Ibu buat dalam video berikut ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan mempraktekkan bagaimana gunung api meletus. Di sini ada miniatur gunung api. Bahan-bahan yang disiapkan adalah tanah. Yang kedua adalah aqua. Yang ketiga adalah ada cuka. Yang keempat ada soda kue. Yang kelima ada minuman berwarna. Yang terakhir adalah deterjen. Langkah-langkah yang disiapkan yang pertama adalah dimasukkan soda kue ke dalam miniatur. Kita masukkan dengan perlahan-lahan. Lalu kita buang sampah di tempat sampah ya nanti ya. Yang berikutnya kita masukkan deterjen. Selanjutnya kita masukkan minuman berwarna. Lalu kita masukkan cuka. Anak-anak, setelah tercampur semua, maka kita masukkan cuka ke dalam miniatur gunung api. Gempa bumi runtuhan terjadi karena longsor atau runtuhnya tanah. Ada beberapa tanda umum sebelum terjadi gempa. Munculnya awan gempa meski tidak selalu, hewan tiba-tiba berperilaku aneh, gangguan elektromagnetis yang mempengaruhi radio, handphone, dan televisi. Berikut adalah tindakan yang benar ketika menghadapi gempa bumi. Di dalam bangunan, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja. Di luar bangunan, menjauh dari bangunan yang tinggi. Di pantai, berlindung ke tempat yang lebih tinggi sebagai antisipasi tsunami. Di bukit atau pegunungan, jauh
tebing dan lereng karena berpotensi longsor. Di dalam mobil, hentikan mobil dan lari ke tempat yang aman. Gempa dengan skala besar dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, tanam-tanaman, dan memicu tsunami dan juga tanah longsor. Waspada gempa susulan dan bahaya kebakaran. Apabila kita di dalam gedung, berlindung di tempat yang aman, jauhi kaca dan jendela. Kita segera berlari keluar rumah. Hindari tiang listrik, hindari papan pamflet, pohon besar, dan jangan panik. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Apabila kita kena bencana, maka kita persiapkan. 1. Bersihkan bagian luka yang terluka. 2. Beri tekanan di bagian yang terluka. Yang ketiga, gunakanlah obat antiseptik menghindarkan luka dari infeksi. Beri penutup luka pada luka yang terbuka. Dan kita segera ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat untuk mendapatkan suntikan anti tetanus. Persiapan yang baik mengurangi risiko dampak bencana. Kesimpulan dalam pembelajaran kita adalah ada 3 lempeng. Yang pertama, lempeng Indo-Austria. Yang kedua, lempeng Pasifik. Dan yang ketiga adalah lempeng Eurasia. Baiklah anak-anak, sampai disinilah pembelajaran kita pada saat ini. Semoga apa yang telah Ibu ajarkan itu berguna untuk kamu. Dan kamu tetap menjaga kesehatan kamu dan tetap menggunakan protokol kesehatan kemanapun kamu pergi. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah.